Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eka Kamila Dewi, NIM 672019-221. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi Teknik Informatika Universitas Kristen Setiawacana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dan deadlock. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang sama. Sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadinya ketidakkonsistenan data akibat akses secara bersamaan. Tujuan dari sinkronisasi lebih condong ke arah backup atau cadangan ataupun jadwal kerja. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan perangkat sinkronisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber atau memori di saat yang sama. Untuk mencegah ini terjadi, memerlukan sebuah jalan untuk menjamin jika sebuah proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak dapat masuk. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses memungkinkan untuk membagi beberapa penyimpanan umum melalui proses read dan write. Share storage dapat berupa berbagi berkas atau lokasi yang sama. Selanjutnya, critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang merupakan proses secara bersamaan yang dapat membawa proses tersebut ke rest condition. Critical section melibatkan share memori, share berkas, dan share sumber daya untuk dilakukan. Critical section menemukan jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan writing dan reading pada share data secara bersamaan. Untuk solusi terbaik dibutuhkan 4 kondisi, yaitu tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat memblok proses lain. Tidak ada proses yang menunggu selama masuk critical section. Critical section terdiri atas entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Exit section, pada akhir critical section mengizinkan proses lain. Reminder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Critical section, ada beberapa solusi untuk mengatasi critical section, yaitu 1. Mutual exclusion. Jika proses PSI sedang mengakses critical section, maka tidak ada proses lain yang dapat mengakses critical section. 2. Progress. Jika ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan beberapa proses ingin masuk ke critical section, maka pilihan proses berikutnya tidak bisa dihindari. Kedua, bounded waiting. Suatu keterkaitan yang harus ada pada sejumlah proses yang masuk ke critical section. Mereka setelah adanya proses meminta masuk sebelum permintaan itu diterima. Cara-cara untuk memperbaiki masalah adalah hanya dua proses, yaitu P0 dan P1. Struktur umum dari proses adalah PI atau proses lain dari PJ. Semapur adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan tanda sederhana.
Segala kebutuhan koordinasi yang kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok dengan kebutuhan tersebut yang disebut dengan semafor. Semafor mempunyai dua sifat, antara lain semafor dapat dianalisis dengan nilai non-negatif. Kedua, terdapat dua operasi terhadap semafor, yaitu down dan up. Usulan asli yang merupakan Digital adalah operasi P dan V. Yang pertama adalah operasi down. Operasi down menurunkan nilai semafor sehingga proses yang dieksekusi dapat diblok. Sedangkan untuk operasi up, menaikkan nilai semafor sehingga yang akan memilih salah satu proses untuk menyelesaikan operasi down. Selanjutnya, monitor. Monitor adalah kumpulan proses, variabel, dan struktur dalam satu modul atau paket khusus sehingga dapat dipanggil kapanpun. Monitor tidak dapat mengakses seluruh struktur data internet monitor secara langsung, namun melalui prosedur deklarasi monitor. Properti monitor antara lain, variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor dan tidak boleh prosedur di luar monitor. Hanya satu proses yang dapat aktif dimonitor pada satu saat. Kompilator harus mengimplementasikan ini atau mutual exclusion. Terdapat cara agar proses tidak dapat berlangsung di blok. Menambahkan variabel kondisi dengan dua operasi, yaitu waiting dan signal. Waiting. Ketika prosedur monitor tidak dapat berlanjut, misal prosedur mengalami buffer penuh, menyebabkan proses pemanggilan di blok dan mengizinkan proses lain masuk ke dalam monitor. Signal. Proses membangun partnernya yang sedang di blok dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu partnernya. Terdapat dua versi untuk signal, yaitu versi Hoare setelah signal membangun proses baru agar berjalan dengan menunda proses lain. Yang kedua adalah versi Bridge-Hans. Setelah melakukan signal, proses segera keluar dari monitor. Selanjutnya, ada tiga hal yang selalu menjadi problem klasik pada sinkronisasi. Yaitu problem boundary buffer, yang kedua problem reader dan writer, yang ketiga problem denying philosopher. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan atau berkomunikasi dengan proses lain. Deadlock disebabkan karena salah satu proses menunggu proses lainnya sedang menggunakan sumber daya. Ilustrasinya adalah kemacetan di perempatan tanpa lampu merah. Selanjutnya, peran deadlock. Menurut Kaufman dalam buku Operating System ada 4 syarat terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat satu proses pada satu waktu. Yang kedua, hold and wait. Kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. 2. E3, non-preemptive. Kondisi di mana suatu sumber daya dalam proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses tersebut melepaskan sumber dayanya. 4.
circular weight, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rotasi saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses sehingga oleh proses lainnya. Strategi menghadapi deadlock. Untuk menghadapi deadlock dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu mengabaikan adanya deadlock, 2 memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tapi menghentikan setiap proses yang mungkin mencapai deadlock. Membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu pendekatan pendeteksi deadlock, yaitu untuk mendetifikasi ketika deadlock terjadi. Kedua, pemulihan deadlock, memilih kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Strategi paling sederhana biasanya adalah strategi ostrich. Menurut ahli matematika, cara ini tidak bisa diterima dan semua keadaan deadlock harus ditangani. Pendekatan paling sederhana untuk deadlock adalah strategi burung unta, yaitu mengabaikan deadlock seperti tidak terjadi apa-apa. Menurut para ahli teknik, jika komputer sering mengalami kerusakan yang disebabkan oleh hardware, error pada kompilator atau bug pada sistem operasi, maka biaya untuk menangani deadlock akan semakin besar. Metode ini sering diterapkan pada sistem operasi Unix atau Minix dan Winix. Selanjutnya adalah mencegah deadlock. Mencegah deadlock merupakan metode yang dianggap sebagai solusi yang bersih walaupun menyebabkan kinerja utilitas sumber daya turun. Syarat yang harus dihilangkan pada saat eksekusi Kaufman. 1. Mutual exclusion. Jika tidak ada sumber daya yang khusus untuk suatu proses, maka deadlock tidak akan terjadi. Namun, jika ada 2 atau lebih proses yang mengakses sumber daya yang sama, akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan adalah dengan spooling sumber daya atau menggantikan job-job pada antrian dan yang akan dilayani satu persatu. 2. Hold and wait. Jika suatu proses sedang menggunakan sumber daya, dapat dicegah agar tidak menggunakan, maka deadlock dapat dicegah. Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang dibutuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan ke yang dibutuhkan. 3. Critical wait. Critical wait mengatur setiap proses hanya dapat menggunakan satu sumber daya pada satu waktu. Jika dibutuhkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas. Yang kedua, membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Suatu proses dimungkinkan untuk meminta sumber daya kapanpun, tetapi harus berurutan. Selanjutnya, menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah memberikan kesempatan pada permintaan yang tidak mungkin menyebabkan deadlock. Kondisi ini terjadi ketika sumber daya dilepaskan oleh suatu proses. Kondisi yang memungkinkan terjadi antara lain kondisi aman atau safe stage. Kondisi aman dinyatakan kondisi aman jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi permintaan tanpa menghasilkan deadlock secara urut. Yang kedua, kondisi tak aman atau unsafe state.
dinyatakan tidak aman jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang ditunda dengan menjalankan proses dengan suatu urutan. Selanjutnya, mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan untuk dengan menentukan apakah deadlock sedang terjadi dan proses serta sumber daya yang terlibat. Pemulihan untuk deadlock adalah dengan memperoleh sumber daya untuk setiap proses yang membutuhkan dengan terminasi proses dan preemption suatu proses. Metode ini banyak digunakan pada komputer mainframe besar. Sekian video kali ini dan cukup banyak yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.